Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana, guru PPKN SMK Negeri 1 Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan praktek baik di SMK Negeri 1 Miri dengan judul Mebel. Merdeka Belajar, pembelajaran terintegrasi dan kolaborasi, strategi mewujudkan profil pelajar Pancasila di SMK Negeri 1 Miri tahun 2021. Mebel atau Merdeka Belajar, pembelajaran terintegrasi dan kolaborasi mewujudkan profil pelajar Pancasila di SMK Negeri 1 Miri merupakan strategi pembelajaran terintegrasi antara PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kewirausahaan dan berkolaborasi dengan pengusaha Karamba. Adapun latar belakang masalah di sini adalah bahwa lokasi di SMK Negeri 1 Miri itu berdekatan dengan area perairan di Gunung Kemukus. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, menuntun peserta didik agar memiliki jiwa wirausaha. Yang kedua, melatih peserta didik agar jeli melihat peluang usaha di sekitar lingkungan mereka berada. Kemudian yang ketiga, membekali peserta didik untuk memanfaatkan perairan di lingkungan Gunung Kemukus untuk membuat karamba. Kemudian yang keempat, menanamkan kedisiplinan, ketangguhan, dan kejujuran. Apa manfaat yang didapatkan? Manfaat yang didapatkan dalam hal ini adalah yang pertama, bagi sekolah dapat dijadikan unit produksi atau kelas industri yang dapat memberikan income ke SMK. Yang kedua, bagi peserta didik, menyiapkan peserta didik menjadi entrepreneur muda sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, bagi guru dapat dijadikan sumber inspirasi bagi guru lain. Pentingnya mengenalkan lingkungan sekitar agar peserta didik mencintai lingkungannya. Yang keempat, bagi masyarakat dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Yang berikutnya, bagi pemerintah Kabupaten Sragen dapat dijadikan tempat wisata air. Pembelajaran terintegrasi dan berkolaborasi ini bisa terlaksana terinspirasi dari salah satu guru multimedia yang kebetulan memiliki usaha karamba di sekitar perairan Gunung Kemukus. Kemudian akhirnya penulis mengimplementasikan dalam pembelajaran PPKN kompetensi 3.7 dan 4.7, yaitu menginterpretasikan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pelaksanaan praktek baik pembelajaran terintegrasi dan kolaborasi pada masa tatap muka terbatas di SMK Negeri 1 Miri ini antara lain yang pertama, memberikan stimulus melalui video. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah, yaitu mendata apa saja yang dibutuhkan dalam membuat karamba. Kemudian yang ketiga, mencari referensi bagaimana cara memelihara ikan air tawar dengan cara mencari di internet dan bertanya langsung di lokasi. Kemudian yang keempat, ikut belajar langsung di karamba. Dan yang terakhir, peserta didik mendapatkan pengalaman serta mendapatkan uang saku. Anak-anak perhatikan, persiapan untuk membuat karamba itu diawali dengan menyiapkan peralatan, diantaranya itu ada drum, kemudian ada tali untuk pengikat, ada jaring, kemudian ada bambu untuk merakit nanti sebagai landasan jaring karamba. Setelah jadi, rangkanya jadi terus ditarik ya pakai perahu. Di situ ada perahu, ditarik ke tengah-tengah supaya nanti ikannya bisa mendapatkan energi yang cukup ya. Setelah ditarik ke tengah, sudah siap disemai bibit ya yang baru saja ditaburkan. Kemudian langkah berikutnya, kalau sudah usia 1 minggu, 2 minggu, itu
memilah ya, dipilah antara yang besar dengan yang kecil supaya yang besar-besar itu tidak mengalahkan yang kecil. Nah, kalau sudah dipilah-pilah seperti itu ya, sambil diberi makan agar mereka cepat besar. Nah, pada saat sudah besar seperti itu menyenangkan ya, hingga nanti tinggal menunggu panen dan menghasilkan uang. Hasilnya, yang pertama, peserta didik dapat mengimplementasikan pemahaman wawasan Nusantara di sekitar lingkungan mereka dan dapat menambah rasa cinta terhadap lingkungan di mana mereka berada. Yang kedua, peserta didik mendapatkan uang jajan. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam kegiatan ini, yang pertama adalah tersedianya tempat untuk membuat karamba. Kemudian yang kedua, kepala sekolah mendukung kegiatan pembelajaran terintegrasi dan kolaborasi ini. Kemudian yang ketiga, cabang dinas pendidikan mendukung terlaksananya pembelajaran dan memberikan saran untuk membuat proposal ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dan yang terakhir, pemerintah Kabupaten Sragen merespon dengan baik. Adapun yang menjadi kendala dalam pembelajaran ini adalah pada saat kemarau, karena pada saat kemarau itu airnya surut, maka perlu ada tindak lanjut, yaitu menemui Bupati Sragen dan sudah diberikan lampu hijau yang nantinya itu untuk membuat sebuah terobosan agar Demikianlah pemaparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.